Saat memasuki stasiun kereta bawah tanah di jam sibuk, kamu melihat kerumunan T-Rex. Hewan purba ini berkeliaran di mana-mana. Ada yang antri beli tiket, ada juga yang mencoba masuk melalui pintu putar. Tentu saja nggak muat karena tubuhnya terlalu jumbo. Petugas T-Rex berseragam mencoba mendorong dinosaurus lain ke dalam gerbong agar ekornya nggak terjepit pintu kereta. Para ilmuwan telah memperkirakan jumlah populasi T-Rex di bumi sekitar 2,5 miliar. Sebanyak populasi manusia pada tahun 1940 atau total populasi di hampir 300 kota di New York. Dan pastinya nggak semua T-Rex hidup dalam satu waktu sekaligus. 2,5 miliar ini merupakan jumlah total dari masa ke masa. Umumnya, ada sekitar 3.800 ekor di area seluas California, dan sekitar 20.000-nya hidup pada masa yang sama. Nah, sebagai pembanding, ada sekitar 900 juta anjing dan sekitar 600 juta kucing yang saat ini hidup di bumi. Para ilmuwan mengungkapkan, semakin besar ukuran hewan akan semakin langka keberadaannya. Makanya, jumlah anabul kesayangan kita bisa sampai 75 kali lebih banyak dari dinosaurus. T-Rex terbesar yang pernah ditemukan bernama Su. Panjang kaki belakangnya setinggi ring basket dan panjang tubuhnya seukuran bus sekolah. Su juga bisa berlari secepat 32 km per jam. Sudah pasti T-Rex akan gampang menyalip kita dalam lomba sprint jarak dekat. Su punya kaki paling kuat di antara semua hewan yang hidup di bumi dan tapaknya seukuran papan setrika. Tulang Su berongga untuk mengurangi berat badannya sehingga gerakannya lebih gesit. Namun begitu, bobotnya sama dengan 2 kalinya mobil SUV besar. Kira-kira segitulah berat Tyrannosaurus menjelang akhir hayatnya di usia 28 tahun. Agar bisa kenyang, monster ini perlu menelan daging seberat 225 kg dalam sekali hap, kurang lebih seberat sepeda motorsport. T-Rex sangat mudah mendapatkan makanan karena hewan ini termasuk petarung yang paling tangguh di zamannya. Ia sangat mengandalkan rahangnya yang sekuat gigitan buaya modern. Dengan rahangnya ini, T-Rex bisa menghancurkan tulang dan bahkan membengkokkan logam. Giginya saja seukuran pisang jumbo, bentuknya mirip kerucut dan setajam ujung jarum. Tapi enamelnya sangat tipis. Meski sebetulnya bisa menggigit benda yang jauh lebih keras, T-Rex malang ini harus pergi ke dokter gigi. Nah, sebelum menggigit, T-Rex akan menjatuhkan mangsanya dengan menyeruduk. Kekuatannya setara dengan tabrakan truk. Bahkan bisa menembus dinding beton. Kalaupun lawannya masih belum jatuh, ia bisa melibasnya dengan ekor. Rahasia taktik pintarnya terdapat di otaknya. Otak monster ini 2 kali lebih besar dari otak dinosaurus lain, tapi cuma sedikit lebih besar dari otak kita. Dan anehnya, hewan gahar ini kelihatan mirip ayam saat masih bayi. Cuma bedanya, ukurannya jauh lebih besar. Sebagian ilmuwan mengklaim bayi T-Rex punya bulu saat baru menetas. Ada juga mitos yang bilang kalau T-Rex nggak bisa melihat benda diam. Jadi, agar bisa lolos dari terkamannya, kita cuma perlu diam, nggak usah gerak-gerak. Kemudian, si T-Rex akan ngalah lalu pergi. Mau melambaikan tangan dulu ke kamera T-Rex? Tetot! Padahal penglihatannya 13 kali lebih tajam dari manusia. Indera penciumannya juga sangat baik, malahan T-Rex bisa loh mendeteksi bau sebaik anjing pelacak. Ada juga dinosaurus yang tubuhnya 4 kali lebih bongsor dari T-Rex, yaitu Argentinosaurus. Panjangnya sekitar 40 meter atau 2 kali lebar lapangan tenis. Panjang ruas tulang belakangnya aja hampir setinggi manusia dewasa. Dan beratnya setara dengan 2 pesawat Boeing 737. Ia menjadi hewan darat terbesar yang pernah hidup di bumi, dan karena ukurannya ini, populasinya sangat sedikit. Sampai saat ini hanya ada 1 kerangka Argentinosaurus yang telah ditemukan. Itu pun nggak lengkap, sedangkan kerangka T-Rex sudah ada 20. Argentinosaurus layak menyandang gelar sebagai rajanya dinosaurus. Tapi ia pemakan tumbuhan yang kalem loh. Dino ini bergerak dengan kecepatan sekitar 8 km per jam. Sedikit lebih ngebut dari kecepatan manusia rata-rata saat berjalan. Untuk memberi energi pada tubuhnya yang besar ini, Argentinosaurus harus tetap makan. Waktunya banyak dihabiskan dengan berleha-leha di dekat pepohonan tinggi sambil makan daun. Dan dinosaurus agresif sekelas T-Rex pun takut pada Argentinosaurus raksasa ini. Dan tidak menganggapnya sebagai mangsa. Kemungkinan T-Rex akan lebih mengincar Triceratops sebagai mangsanya. Dino ini sama bekennya dengan T-Rex, bentuk tubuhnya mirip badak dan panjangnya sekitar 9 meter. Ukuran tengkoraknya paling besar di antara semua hewan darat, yaitu hampir 1/3 dari seluruh panjang tubuhnya.
Tinggi manusia dewasa aja nggak sampai segitu loh. Di hidungnya terdapat satu tanduk kecil, sedangkan dua lainnya lebih besar dan menempel di depan dahi. Nah, yang jadi ciri khasnya tentu saja jumbai tulang tengkoraknya. Meski tergolong herbivora, Triceratops punya 800-an gigi tajam. Ia nggak menggunakan tanduk dan jumbainya sebagai alat tempur, tapi cuma sebagai aksesoris untuk tebar pesona ke betinanya. Sama kayak tanduk rusa dan tanduk kambing gunung. Tubuh Stegosaurus kurang lebih seukuran Triceratops. Hewan ini gampang dikenali karena ekornya berduri dan punggungnya punya lempengan tulang. Stegosaurus bisa seberat mobil SUV besar, tapi otaknya lebih kecil dari otak anjing, kurang lebih seberat 70 gram. Menurut salah satu teori, Stegosaurus punya otak kedua. Di belakang kerangkanya ada perpanjangan tulang belakang. Kemungkinan di dalamnya terdapat sumsum yang bertugas mengatur sejumlah refleks dan tindakan darurat, sedangkan otak utamanya aktif menjalankan tugas lain. Lempengan di punggungnya lebih kecil dari kerangka dalamnya, totalnya ada 17 buah dan masing-masing berdiri sendiri. Lempengan ini kemungkinan dipenuhi dengan pembuluh darah dan bisa menurunkan suhu tubuh. Spinosaurus juga punya taji besar di punggungnya, jumlahnya cuma 1 dan bentuknya mirip layar. Tubuh hewan ini hampir sepanjang gerbong kereta bawah tanah dan beratnya melebihi T-Rex. Spinosaurus kemungkinan besar menggunakan layarnya ini untuk berenang sehingga ia bisa berburu ikan dan leluhur ikan pari modern. Sudah pasti, dino ini bisa mengalahkan manusia saat Olimpiade renang. Meskipun lebih lemah dari T-Rex, Spinosaurus selalu bisa berkelit di dalam air. Pada fosil reptil terbang Pterosaurus juga terdapat gigi Spinosaurus. Artinya, ia juga bisa berburu hewan terbang. Velociraptor adalah dinosaurus kecil setinggi pinggang manusia. Panjangnya mencapai 2 meter, tapi dino yang satu ini sangat berbahaya karena giginya sangat tajam, hampir mirip gergaji kecil. Cakarnya yang sepanjang 7 cm bisa dipakai untuk membuka makanan kaleng dalam sekejap. Menurut penemuan fosilnya, Velociraptor berburu makanan secara berkelompok dan perlu diingat, itu cuma teori loh. Bisa benar, bisa juga salah. Kemungkinan Velociraptor segahar piranha. Dino kecil plus ganas ini bisa melahap mangsanya tanpa meninggalkan sisa hanya dalam hitungan menit. Velociraptor juga punya bulu sehingga termasuk hewan berdarah panas. Karena itulah ia berkerabat dekat dengan burung modern. Archaeopteryx menjadi nenek moyang dari banyak burung di zaman now. Ia hidup sekitar 150 juta tahun lalu, ukurannya kira-kira sebesar burung gagak modern. Bentuk ekor kecilnya mirip dengan ekor besar pada dinosaurus darat raksasa. Evolusi dino pada umumnya kemungkinan telah menghasilkan Archaeopteryx. Selain itu, cuma dinosaurus terbang yang mampu bertahan hidup dari peristiwa kepunahan sekitar 66 juta tahun yang lalu. Menurut teori utama yang beredar, dinosaurus punah karena hantaman batu meteorit besar. Titik berwarna oranye tiba-tiba muncul di langit, kemudian saat batu meteorit ini memasuki atmosfer bumi, ada bunyi letupan dahsyat yang bisa terdengar sampai ke seluruh penjuru dunia. Ledakan yang dihasilkan oleh hantaman meteorit ini setara dengan berjuta-juta TNT. Gelombangnya mengelilingi planet kita sampai berulang kali, energi di dekat ledakan berubah menjadi panas. Kemudian, area di sekitarnya mulai berkobar seperti korek api yang dinyalakan. Serpihan kecilnya mulai berjatuhan ke bumi, lalu gempa bumi dahsyat dan tsunami setinggi gedung Empire State membuat dinosaurus lari tunggang langgang. Kebakaran hutan memaksa hewan purba ini berlarian ke utara, tapi banyak di antaranya terjebak di rawa-rawa dan nggak bisa lolos. Kemudian, area bekas hantaman meteorit ini membentuk kawah berdiameter 140 km. Ukurannya sebesar kota Manhattan. Dinosaurus terbang dan reptil bisa selamat dari kehancuran ini dengan berlindung di udara. Hewan purba ini kemudian menjadi leluhur dari semua burung di zaman now.